Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Perkenalkan, nama ibu adalah Bu Dian. Nah, di sini Bu Dian diamanahi oleh Bu Warti untuk mengampu IPA di kelas 8. Pada pertemuan minggu lalu, kalian sudah mempelajari tentang sistem gerak pada hewan. Nah, pada pertemuan pada kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada tumbuhan. Langsung saja simak video berikut ini. Pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada tumbuhan. Pada pertemuan yang lalu kalian telah membahas tentang sistem gerak pada hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Manusia dan hewan merupakan memiliki sistem gerak yang aktif, sedangkan tumbuhan memiliki sistem gerak yang pasif. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan asal rangsangannya ada 3, yaitu gerak esionom, gerak endonom, dan gerak hygroskopis. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari tumbuhan itu sendiri. Jadi di dalam tumbuhan ini, di dalam selnya itu ada yang berasal dari tumbuhan itu sendiri. Contohnya ada, contoh gerak endonom adalah pada tumbuhan Hydrilla lavender. Ini tumbuhan ini biasanya ada di akuarium. Kita lihat di dalam sel tumbuhan ini seperti tembok. Di dalam ini ada sitoplasma, yaitu berupa cairan-cairan. Sedangkan yang berwarna hijau ini merupakan kloroplas. Nah, yang bergerak ini adalah sitoplasmanya, tapi apabila kita lihat itu yang bergerak seperti kloroplasnya, padahal yang bergerak adalah sitoplasmanya. Kemudian gerak esionom. Gerak esionom ini dipengaruhi oleh rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Gerak esionom dibagi menjadi 3, gerak tropisme, nasti, dan taksis. Gerak tropisme dibagi menjadi 2 lagi, yaitu gerak yang tumbuh geraknya itu dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak tropisme positif yaitu yang mendekati sumber rangsangan, sedangkan gerak tropisme negatif adalah yang menjauh dari rangsangan. Gerak tropisme dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu fototropisme, tikmotropisme, geotropisme, hidrotropisme, kemotropisme. Pada fototropisme, foto ini artinya cahaya. Kalian ingat-ingat, foto artinya cahaya. Fototropisme adalah gerak tumbuhan ke arah cahaya, yaitu contohnya pada bunga matahari yang batang dan bunganya ini menuju ke arah matahari. Selanjutnya yaitu tikmotropisme. Ingat, tikmo artinya sentuhan. Gerak membelitkan ujung batang tumbuhan akibat bersentuhan dengan batang tumbuhan lain. Contohnya anggur. Nih, ujung batang tumbuhan anggur akan membelitkan di bambu, atau bisa ini kalau besi ya akan membelitkan di besi. Kalau ada di tumbuhan lain ya juga akan membelitkan di tumbuhan lain. Selain anggur, contohnya apa? Ada semangka, ada timun, ada banyak. Kemudian geotropisme. Geo artinya gravitasi. Gerak tumbuhan menuju arah gravitasi bumi. Apabila mendekati arah gravitasi bumi itu dinamakan geotropisme positif, dan yang menjauh dinamakan geotropisme negatif. Pada contoh, lihat akar ini kan menuju
menuju gravitasi bumi, maka dinamakan geotropisme positif. Sedangkan batang dan daun ini menjauh dari gravitasi bumi, maka dinamakan geotropisme negatif. Selanjutnya yaitu hidrotropisme. Hidro artinya air, gerak tumbuhan menuju air. Contohnya nih, ini tumbuhan, akarnya, ujung akar selalu menuju pada sumber air. Selanjutnya ada kemotropisme. Kemotropisme ini adalah zat kimia. Kemo artinya zat kimia, yaitu gerak tumbuhan ke arah rangsangan berupa zat kimia. Contohnya apabila tumbuhan diberi pupuk. Pupuk ini kan termasuk zat kimia. Nih contohnya, ada tumbuhan diberi air dan pupuk. Nah, akarnya setelah beberapa hari akarnya akan menuju ke pupuk itu. Selanjutnya ada gerak nasti. Gerak nasti ini merupakan tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi arah datangnya rangsangan. Sama, gerak nasti ada beberapa. Ada fotonasti, seismonasti, niktinasti, termonasti, kemonasti, hidronasti, dan nasti kompleks. Fotonasti, foto artinya apa tadi? Cahaya. Gerak ini terjadi akibat rangsangan cahaya matahari. Contohnya bunga pukul 4. Nah, pada bunga pukul 4 ini dia akan bermekar pada waktu tertentu saja, pada waktu dia kena matahari saja gitu. Selanjutnya seismonasti. Seismo artinya sentuhan. Gerak terjadi akibat rangsangan berupa sentuhan. Contohnya apa? Putri malu. Putri malu kalau kita sentuh maka dia akan menguncup. Kemudian niktinasti. Nikti sama dengan suasana gelap. Gerak ini terjadi akibat rangsangan berupa suasana gelap, suasana malam hari. Contohnya ada petai Cina. Petai Cina ini apabila malam hari itu akan menguncup dia. Atau bisa juga contoh lain ada kersem, bunga sepatu. Selanjutnya yaitu termonasti. Termo artinya suhu. Gerak tumbuhan akibat rangsangan suhu. Contohnya bunga tulip saat suhu naik. Bunga tulip ini mekar saat suhu naik pada suhu-suhu tertentu saja. Kemudian kemonasti. Kemo apa tadi? Zat kimia, terjadi akibat adanya rangsangan kimia. Contohnya mulut daun stomata saat membuka. Nah, pada saat membuka ini terdapat zat kimianya, maka dia akan membuka, stomatanya akan membuka. Kemudian selanjutnya yaitu hidronasti. Hidronasti, hidro artinya itu air. Gerak hidronasti terjadi akibat adanya rangsangan air. Nah, contohnya pada daun alang-alang ini pada musim kemarau akan menggulung karena dia kekurangan air. Kemudian nasti kompleks. Nasti kompleks lebih dari satu rangsangan. Kompleks lebih dari satu rangsangan. Nasti kompleks terjadi akibat pengaruh beberapa rangsangan. Rangsangannya itu lebih dari satu. Contohnya ini ada pada saat menutupnya stomata. Dipengaruhi oleh saat stomata menutup itu dipengaruhi oleh cahaya matahari, zat kimia, dan suhu. Selanjutnya yaitu gerak taksis. Gerak perpindahan tempat baik salah satu bagian tumbuhan atau seluruh bagian tumbuhan. Gerak ini dibagi menjadi dua, fototaksis dan kemotaksis. Foto artinya apa? Foto, cahaya. Contohnya ini pada gerak spora euglena ke arah datangnya cahaya. Jadi ini bergerak menuju arah datangnya cahaya. Akibatnya terjadi akibat rangsangan dari cahaya matahari. Kemudian selanjutnya yaitu kemo, zat kimia. Kemotaksis terjadi akibat rangsangan zat kimia. Nah, contohnya pada spermatozoid pada tumbuhan lumut dan paku saat menuju ke dalam sel telur. Saat spermatozoid
keluar dan menuju ke sel telur, maka itu terjadi sel telur ini terdapat zat kimianya gitu. Kemudian yang ketiga yaitu gerak hidroskopis, gerak bagian tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata pada sel-sel penyusun. Contohnya tanaman polong, ini ujungnya kulitnya ini pecah karena kekurangan kadar air. Contoh lagi selain tanaman polong, kapuk kalau udah kering itu kan pecah kan, nah itu karena dia kekurangan kadar air. Nah, mari kita simpulkan, gerak pada tumbuhan itu secara umum terbagi menjadi 3, yaitu gerak esionom, gerak endonom, dan gerak hidroskopis. Nah, gerak yang dibagi, gerak esionom ini dibagi menjadi 3 lagi, gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Nah, sekarang Budian memiliki soal yang nantinya kalian kerjakan. Ada 5 soal. Sebutkan gerak pada tumbuhan secara umum. Tadi udah. Terus berikan masing-masing, nomor 2 ini berikan masing-masing. Jadi kalian udah sebutkan ada berapa, terus kasih nomor 2, kasih masing-masing 1 contoh. Kemudian yang ketiga, saat kalian menyentuh tanaman putri malu, daunnya akan tertutup. Nah, itu terjadi gerak apa? Selanjutnya yaitu nomor 4, macam gerak taksis ada berapa, kalian sebutkan dan kasih definisinya. Yang nomor 5, contoh gerak taksis di atas udah kalian sebutkan, udah kalian definisikan, kemudian kasih contoh. Sekian penjelasan dari Budian. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Itu tugasnya tolong dikerjakan dan Budian akan tunggu pada jam 9 malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.